Jika diperhatikan, maka sejarah pendidikan kewarganegaraan menunjukkan mata pelajaran atau mata kuliah ini diberikan di semua jenjang pendidikan. Tentu saja di dalam historiografi itu ada perbedaan nama dan juga ruang lingkupnya. Misalnya sampai akhir tahun 60-an itu dikenal sebagai civic atau kewarganegaraan. Kemudian digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan lagi, tetapi mulai tahun 75 sampai tahun 80-an itu ada pendidikan moral Pancasila di jenjang SD sampai SMA. Lalu di perguruan tinggi, pendidikan Pancasila sudah diberikan sejak tahun 70-an, menyusul sebelumnya pendidikan kewiraan ya sejak tahun 60-an. Lalu kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, nama yang dipergunakan adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di tingkat SD sampai SMA diberikan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu seterusnya sampai sekarang mengikuti ketentuan undang-undang itu digunakan istilah pendidikan kewarganegaraan. Itu menunjukkan perkembangan dari pemberian pendidikan kewarganegaraan di lingkungan pendidikan di Indonesia. Sebagai catatan, pada tahun 60-an itu ada yang namanya pendidikan kewiraan ya, yang kemudian diikuti dengan pendidikan wajib latih mahasiswa dan pendidikan perwira cadangan. Jadi itu sejarah dari pendidikan kewarganegaraan. Lalu sekarang kita akan mencoba melihat muatan konseptual pendidikan kewarganegaraan ya. Kalau kita lihat ada beberapa lingkungan atau sudut pandang ya yang kemudian memiliki satu tujuan tunggal, yaitu membentuk smart and good citizen. Nah, di sini ada domain kajian ilmiah, kemudian domain kurikuler dan domain sosial kultural. Semuanya ditujukan untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Kalau kita mencoba melakukan perbandingan dengan negara lain, nampaknya pendidikan kewarganegaraan juga menjadi sesuatu yang diperkenalkan oleh negara yang lain juga, dengan nama yang berbeda-beda dari negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan juga sampai ke negara-negara Eropa. Nah, pada tingkatan paling minimal, pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kewarganegaraan dan demokrasi. Ini sekedar mendeskripsikan saja, dan orientasinya adalah supaya mereka ini tahu mengenai kewarganegaraan dan demokrasi. Kemudian pada tingkatan moderat, tentu saja diharapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pendidikan kewarganegaraan itu akan menjadi perilaku. Nah, kalau sudah pada tingkatan yang paling tinggi, tingkatan maksimum, akan terbangun satu karakter ya. Dan itu akan melembaga ya, tidak monumental saja tapi juga melembaga. Kemudian isi pendidikan kewarganegaraan itu adalah
pendidikan mengenai demokrasi, pendidikan secara demokrasi, dan pendidikan untuk demokrasi. Ini juga ada tingkatan-tingkatan yang kalau kita lakukan perbandingan dengan negara lain nampaknya memiliki perbedaan, ya. Pendidikan kewarganegaraan pada tingkatan minimal seperti halnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia itu dinilai dan dikritik masih eksklusif, elitis, formal, ya, mengutamakan materi, ya, berbasis pengetahuan, kemudian transmisi secara didaktik, ya, kemudian civic education-nya itu bagaimana cara meraih itu semua. Jadi di sini pencapaian, ya, jadi pencapaian secara formal. Apakah sudah ada pendidikan kewarganegaraan? Ada, sampai itu saja tingkatannya. Nah, di negara lain, misalnya di negara Eropa dan juga Australia, itu sudah moderat, artinya tadi sudah mengerjakan, ya, karena basisnya adalah praktek, ya. Jadi prakteknya apa, lalu dijelaskan secara konsep. Nah, tentu yang ideal seperti di beberapa negara adalah sampai tingkatan maksimal bisa melembagakan, ya, perilaku inklusif, sifat yang aktif, partisipatif, terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, mengutamakan nilai atau kualitas, interaktif, dan pencapaiannya tentu saja tidak mudah, ya, karena tidak mengandalkan pemberian secara formal. Jadi kalau kita perhatikan di Indonesia sendiri, ya, untuk sampai pada tingkat deskripsi itu tentunya sampai jenjang pendidikan sekolah menengah, ya, education about democracy dan education through democracy, ya. Nah, di tingkat perguruan tinggi itu diharapkan sampai pada tingkatan maksimum, ya, pendidikan untuk demokrasi itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa kompetensi yang diharapkan muncul dari perilaku sebagai smart and good citizenship itu tadi. Ada pengetahuan, ya, ada keyakinan, ada disposisi, kompetensi, komitmen, dan juga keterampilan. Nah, sisi yang paling penting adalah pendidikan kewarganegaraan itu dapat muncul sebagai elemen masyarakat madani, ya, dan masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menghormati ideologi negara, kemudian menjunjung tinggi konstitusi, menghargai kemajemukan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta turut serta dalam melakukan prakarsa yang berhubungan dengan perdamaian dunia. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada tatap muka berikutnya. Terima kasih.